menjelaskan psikologi teori komunikasi. Teori-teori persuasi sudah lama menggunakan konsepsi psikoanalisis yang melukiskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan-keinginan terpendam. Teori jarum hipodermik dilandasi oleh konsepsi behaviorisme yang memandang manusia sebagai makhluk yang digerakkan semaunya oleh lingkungan. Teori pengolahan informasi jelas dibentuk oleh konsepsi psikologi kognitif yang melihat manusia sebagai makhluk yang aktif mengorganisasikan dan mengolah stimulus yang diterimanya. Teori-teori komunikasi interpersonal banyak dipengaruhi konsepsi psikologi humanitis yang menggambarkan manusia sebagai perilaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dan dengan lingkungannya. Walaupun psikologi telah banyak melahirkan teori-teori tentang manusia, tetapi pendekatan yang paling dominan adalah psikoanalisis, behaviorisme, psikologi kognitif, dan psikologi humanitis. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan behaviorisme. Teori kaum behavioris lebih dikenal dengan nama teori belajar, karena menurut mereka seluruh perilaku manusia kecuali insting adalah hasil belajar. Belajar artinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Behaviorisme tidak mau mempersoalkan apakah manusia baik atau jelek, rasional atau emosional. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku manusia dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Jadi manusia dipandang sebagai makhluk yang selalu berusaha memahami lingkungannya dan makhluk yang selalu berpikir. Selanjutnya, beberapa teori dalam psikologi behaviorisme. Yang pertama adalah teori classical conditioning dari Pavlov dan Watson. Dapat dikatakan bahwa pelapor dari teori conditioning ini adalah Pavlov, seorang ahli psikologi refleksiologi dari Rusia. Sesudah Pavlov, banyak ahli-ahli psikologi lain yang mengadakan percobaan-percobaan dengan binatang. Yang kedua, ada teori conditioning dari Guthrie. Guthrie mengemukakan bahwa tingkah laku manusia itu secara keseluruhan dapat dipandang sebagai deretan-deretan tingkah laku yang terdiri dari unit-unit. Nah, unit-unit tingkah laku ini merupakan reaksi atau respons dari perangsang atau stimulus sebelumnya. Dan kemudian unit ini tersebut menjadi pula stimulus yang kemudian menimbulkan respon bagi unit tingkah laku yang berikutnya. Selanjutnya yang C itu teori operan conditioning dari Skinner. Nah, Skinner juga memikirkan tingkah laku sebagai hubungan antara perangsang dan respon. Skinner ini membedakan adanya dua macam respon. Nah, yang pertama itu responden respon, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang tertentu. Selanjutnya yang kedua ada operan respon, yaitu respon yang timbul dan berkembang diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Selanjutnya D, yaitu teori systematic behavior dari Hug. Nah, si Hug ini mengikuti jejak Nordik dalam usahanya mengembangkan teori belajar. Lalu prinsip-prinsip yang digunakannya itu mirip dengan apa yang dikemukakan oleh para behavior, yaitu stimulus respon dan adanya reinforcement. Nah, si Hug ini mengemukakan teorinya yaitu bahwa suatu kebutuhan atau keadaan terdorong harus ada dalam diri seseorang yang belajar sebelum suatu respon dapat diperkuat atas dasar pengurangan kebutuhan itu. Selanjutnya yang E, teori connectionism dari Thorndike. Menurut teori trial and error, setiap organisme jika dihadapkan dengan situasi baru akan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya mencoba-coba secara membabi buta jika dalam usaha mencoba-coba itu secara kebetulan ada perbuatan yang dianggap memenuhi tuntutan situasi, maka perbuatan yang kebetulan cocok itu kemudian dipegangnya. Selanjutnya yang F, teori belajar sosial dari Bandura. Albert Bandura menambahkan konsep belajar sosial. Ia mempermasalahkan peranan, ganjaran, dan hukuman dalam proses belajar. Banyak perilaku yang tidak dapat dijelaskan dengan mekanisme pelajiman dan peneguhan. Bandura menyatakan bahwa belajar terjadi karena peniruan. Kemampuan meniru respon orang lain, misalnya meniru bunyi yang sering didengar, adalah penyebab utama belajar. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Itu dibagi menjadi dua, itu faktor personal dan faktor environmental. Faktor personal ada faktor biologis, yang mana berarti seseorang dipengaruhi secara genetis. Kemudian ada faktor sosio-psikologis. Di sini ada 3 komponen, yaitu komponen kognitif, konatif, dan afektif.
Dan ada faktor-faktor situasional. Di sini ada dibagi lagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama ada faktor ekologis. Lingkungan sering menyatakan bahwa keadaan alam mempengaruhi gaya hidup dan perilaku. Dan yang kedua ada faktor rancangan arsitektural. Berarti settingan suatu tempat itu mempengaruhi perilaku dan komunikasi seseorang. Kemudian ada faktor temporal, di mana ini tergantung pada waktu kapan pesan itu disampaikan. Kemudian ada suasana perilaku, di mana setiap suasana itu terdapat pola-pola hubungan yang mengatur perilaku orang-orang di dalamnya. Kemudian yang kelima ada teknologi, di mana lingkungan teknologis itu meliputi sistem energi, sistem reproduksi, sistem distribusi, dan membentuk serangkaian perilaku sosial yang sesuai dengannya. Dan bersama dengan itu tumbuhlah pola-pola penyebaran informasi yang mempengaruhi suasana kejiwaan setiap anggota masyarakat. Kemudian faktor yang kedua ada faktor environmental, di mana faktor environmental itu sistem peranan yang ditetapkan dalam suatu masyarakat adalah faktor-faktor sosial yang menata perilaku manusia. Contohnya seperti lingkungan psikososial, yaitu persepsi kita sejauh mana pada lingkungan itu memuaskan atau mengecewakan kita, kemudian mempengaruhi tingkah laku kita terhadap lingkungan. Dan ada juga stimulus yang mendorong dan memperteguh perilaku kita, seperti situasi permisif. Jadi di sini saya akan menjelaskan kontribusi psikologi behaviorisme terhadap perkembangan psikologi komunikasi. Nah, behaviorisme ini merupakan salah satu mazhab dalam psikologi yang telah banyak melahirkan teori-teori mengenai tingkah laku manusia. Pandangan behaviorisme ini berbeda secara signifikan dengan 3 pendekatan lain seperti psikoanalisa, kognitif, dan humanistik. Sedangkan komunikasi itu suatu proses yang ditandai beberapa karakteristik seperti komunikasi ini bersifat simbolik, irreversible, kompleks, berdimensi sebab akibat, dan mengandung potensi problem. Nah, karena karakter tersebut, proses komunikasi itu jadi rumit. Jadi, suatu tindakan komunikasi itu harus dikelola secara tepat agar menghindari communication breakdown. Nah, dalam hal ini, pandangan psikologi behaviorisme dapat membantu memahami berbagai kecenderungan tingkah laku komunikasi sebagai sasaran utama dalam kegiatan komunikasi yang kita lakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Menurut De Vito pada tahun 2013, komunikasi interpersonal adalah suatu kecakapan atau keterampilan komunikasi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang atau di antara kelompok kecil dengan adanya beberapa efek dan umpan balik serta melibatkan sikap jujur, tanggung jawab, dan juga melibatkan perasaan terhadap pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi yang dilakukan. Komunikasi interpersonal dapat dilakukan dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Komunikasi interpersonal tidak hanya tentang apa yang dikatakan dan apa yang diterima, namun juga tentang bagaimana hal itu dikatakan, bagaimana bahasa tubuh yang digunakan, dan apa ekspresi wajah yang diberikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konteks komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan suatu proses di mana organisasi-organisasi yang berkaitan dengan media massa berkumpul untuk menyebarkan informasi kepada khalayak, di mana informasi tersebut dapat mempengaruhi dan berisi tentang kebudayaan suatu masyarakat. Oleh karena itu, media massa merupakan organisasi yang memiliki peran besar dalam proses sosialisasi. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui teori belajar sosial atau teori mengobservasi. Teori mengobservasi ini berisi tentang bagaimana manusia dapat memperoleh bentuk-bentuk perilaku baru dari masyarakat di sekelilingnya melalui media massa. Proses pemodelan atau modeling teori digunakan untuk menggambarkan aplikasi dari teori social learning secara umum dan membentuk perilaku yang baru melalui penggambaran media. Media memberikan peluang yang membuat daya tarik besar dari pola-pola perilaku yang dinyatakan dalam media oleh komunikator. Beberapa ahli mengatakan, anak-anak maupun orang-orang dewasa menyusun atau membentuk sikapnya baik kesan, emosi, maupun gaya hidup baru akibat terpaan media dari film maupun televisi yang dilihatnya. Kesimpulan yang pertama itu pendekatan behavior memusatkan pada pendekatan ilmiah yang objektif, sehingga dalam pendekatan ini hal-hal yang berbau subjektivitas sama sekali diabaikan. Yang kedua, penganut paham behavior sangat percaya bahwa segala tingkah laku manusia juga tidak lain adalah hasil daripada pembelajaran. Konsepsi psikologi komunikasi dalam hubungan komunikasi
interpersonal bertujuan untuk membuat individu belajar memahami orang lain. Terakhir, demikian pula dengan konteks komunikasi, baik dengan komunikasi interpersonal kelompok maupun komunikasi massa. Teori-teori yang dikembangkan tidak lepas dari asumsi dasar bahwa manusia belajar dari lingkungan.